silakan. Yang ngantuk siapa ini ya? Nggak bisa nih. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Masih ingat materi sebelumnya persamaan variabel persamaan linear dua variabel. Yang ngajar kalau nggak salah Bu Nabila. Iya. Ya. Oke, sebagai mengungkit pembelajaran itu yang hampir mirip dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu belum ada persamaan kuadran. Kita akan ada quiz sedikit tipis berhadiah jajan. Oke, permainannya adalah Pak Haji dagang hewan kurban. Oke. Kita tahu hewan kurban itu ada dua, yaitu sapi dan juga ayam. Jadi kalau jualnya ayam tidak kita hitung. Oke. Jualnya emas tidak kita hitung. Oke, pertanyaan pertama, Pak Haji memiliki 17 sapi dan 82 kambing. Terjual 4 sapi dan 7 ayam. Di hari kedua terjual 10 kambing dan 7 emas. Berapakah hewan kurban yang dimiliki Pak Haji? Ya, berapa? 17 sapi. Sisanya itu ada 13 sapi sama 7 buah kambing. Ya, benar. Itu pembelajaran kita bahwa setiap yang berusaha akan mendapatkan hasil. Pak Haji memiliki 49 sapi dan 112 kambing. Hari pertama terjual 42 sapi dan 17 ayam. Di hari kedua terjual 34 unta dan 34 kambing. Berapakah sisa? Bapak. Ya. 7 sapi dengan 78 kambing. Oke, benar. Sekarang kita akan melakukan pembelajaran persamaan kuadrat. Kita tahu persamaan kuadrat? Variabelnya. Kalau persamaan kuadrat, variabelnya itu ada kodenya yang seperti Oke, sekarang akan saya berikan sampai D. Dulu. Oke, karena kita menghemat waktu itu, kita langsung melakukan pengerjaan sekaligus pembahasan. Oke, untuk pertama kalian bisa amati dulu untuk bagian kegiatan 1. Di situ terdapat beberapa persamaan. Temukan perbedaannya antara kita 1 yang nomor 1. Saya Pak, bukan persamaan kuadrat itu bedanya pada di ini Pak, yang itu berhasilnya kalau yang persamaan itu misalnya sama dengan, kalau bukan persamaan itu selain sama dengan kayak Oke, benar. Itu Pak. Benar. Yang lain? Persamaan kuadrat itu yang nomor 3, perbedaannya itu yang persamaan kuadrat itu kan ada kuadratnya x min 2 kuadrat. Kalau yang bukan persamaan kuadrat itu nggak ada kuadratnya. Itu persamaannya. Soal pertama, persamaan kuadrat. Budayakan angkat tangan dulu baru berbicara. Oke, Dania. Persamaan yang nomor 1 itu termasuk ke dalam persamaan kuadrat Karena terdapat koefisiennya itu ada kuadrat. Terus ini juga tanda hubungannya sama dengan persamaan itu. Oke, benar ya? Benar. Nomor 2. Saya Pak. Oke, Sosna silakan. Bukan, karena itu termasuk ketidaksamaan kuadrat karena tandanya itu berbeda dari sama dengan. Oke, benar. Oke, selanjutnya yang ketiga. Ya, Akil. itu persamaan kuadrat Pak. Maka tadi itu di bagian variabelnya itu ada kuadratnya, terus simbolnya ini juga sama dengan. Benar? Benar. Kelompok belakang kayaknya diem aja ya ini ya. Mungkin bisa saya tembak langsung. Bukan persamaan kuadrat Pak. Bukan, karena Tidak ada kuadratnya. benar. Makasih Bu.
Oke, untuk selanjutnya di lembar kegiatan dua persamaan yang ini sudah. Kegiatan dua. Silahkan tuliskan di situ dan bisa angkat tangan dalam 3 detik. Oke. Audrey, sudah angkat tangan, silakan Audrey. Syarat yang kedua, berbakat. Itu terus pada waktunya semajikan. Oke, silakan Kak. Bisa menjelaskan di depan atau di depan duduknya? Di depan. Ya, ini persamaan kuadratnya 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 sama dengan 0. Di sini jadi A-nya itu 2 di sini, lalu B-nya itu negatif 5 dan C-nya itu 4. Terima kasih dari ini masih bukan bahas yang pertama ya. Jadi untuk A ini adalah disebut konstan X kuadrat. Jadi untuk A ini adalah X kuadrat. Sedangkan untuk B adalah dalam bentuk C yang terakhir bisa jelaskan lagi? Kalau yang umumnya kan sama x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a-nya ini koefisien dari x kuadrat, kemudian b-nya koefisien x dan c-nya itu berpantang. Oke, kita Mas SMK Bontang ya. Di sini beliau akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat dengan penggunaan 3 metode yang akan digunakannya. Mungkin langsung Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Hatta. Gimana anak-anak, masih pada semangat? Ya. Pak sudah lelah? Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan saja terkait persamaan kuadrat itu. Yang tadi sudah diajarkan dengan Pak Hatta tadi, apa sih Bu yang kalian ketahui tentang persamaan kuadrat itu? Yang di ada yang lain? Saya, Ya, saya. Persamaan yang mempunyai kuadrat tertinggi berorde 2. Oke, betul sekali anak-anak. Jadi persamaan kuadrat itu juga memiliki bentuk umum. Ada yang tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat itu? itu ada. Ya, Rahmat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, betul sekali anak-anak. Jadi jadi persamaan kuadrat itu juga mempunyai bentuk umum, yaitu ada sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Contohnya di sini ada X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Jika x plus 3 sama dengan 0, maka x tambah 2 sama dengan 0 atau x sama dengan min 2, dan x plus 3 sama dengan 0 atau x sama dengan min 3. Kenapa bisa Bapak temukan x1 dan x2 nya di 2 dan 3? Ada yang tahu? Gimana? ya, Betul sekali. Oke. Dan yang kedua di sini ada melengkapkan kuadrat sempurna, di mana persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadratnya sehingga menjadi sempurna atau mempunyai akar yang sama. Dengan rumus x plus minus p kuadrat sama dengan x kuadrat plus minus 2px plus p kuadrat juga menjadi bentuk persamaan dalam x plus p kuadrat sama dengan pi. Dan yang ketiga di sini ada menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC, yang dimana x1, x2 sama dengan, bisa dibaca sendiri rumusnya. Lalu penulisan x1, 2 adalah singkatan dari x1 dan x2. Ada yang mau baca mungkin? Ya, silakan. Pada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C ini elemen bilangan real, dengan A tidak sama dengan 0.
Bilangan real B kuadrat min 4AC dinamakan diskriminan dari persamaan kuadrat dan dituliskan dengan D. Jadi, diskriminan ini sama dengan B kuadrat min 4AC. Salah satu terapan dari konsep diskriminan adalah untuk mengetahui jenis atau karakter akar persamaan kuadrat tanpa menghitung terlebih dahulu akar-akarnya. Di sini juga ada jenis akar, bisa dibaca juga. Oke, Kan itu tadi diskriminan itu dilambangkan D, lalu kuadrat pertama itu D lebih besar sama dengan 0, artinya memiliki akar-akar bilangan real. Lalu yang kedua, D lebih dari 0 itu artinya memiliki akar-akar bilangan real yang berbeda dengan X1 itu tidak sama dengan X2. Lalu yang ketiga, D-nya itu sama dengan 0 artinya memiliki akar-akar bilangan yang sama atau kembar sehingga X1 sama dengan X2. Lalu yang keempat, ada D sama dengan K kuadrat artinya itu memiliki akar-akar bilangan rasional atau K merupakan bilangan bulat. Lalu yang kelima ada D tidak sama dengan K kuadrat artinya memiliki akar-akar bilangan irasional. Yang terakhir ada D kurang dari 0 artinya memiliki akar-akar tidak real atau di sini ada jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Misalnya kita ketahui X1 dan X2 itu adalah akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, yang dimana A, B, C itu termasuk dalam yang bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Maka yang pertama adalah jumlah akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 plus X2 sama dengan B per A. Dan yang kedua adalah hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Untuk mempercepat waktu, enggak. Jadi Bapak minta dari perwakilan masing-masing kelompok untuk mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4. Saya Pak. Saya nomor 3. Oke, nomor 3. Aku satu. Awas Pak, kita interview. Pak, tutor boleh ya? Begitu. Ada yang ingat kita belajar apa aja tadi? Kuadrat. Persamaan. Makanan dulu baru bisa. Ketika tadi sudah pernah tidak. Belum. Tadi kan tadi sudah menyebutkan persamaan kuadrat. Terus tadi ada juga di awal tadi persamaan bukan kuadrat, bukan persamaan kuadrat. Yang lain Untuk umum persamaan kuadrat, bisa juga. AX kuadrat plus BX pasti sama dengan 0. Pak, mencari X-nya. Dari X ya. Dengan metode? Dengan metode rumus ABC, persamaan perfaktoran, sama satunya. Saya nggak tahu karena saya nggak bisa begitu. Pak, ada lagi. Maksud dari A, B, C. Kalau A itu koefisien dari Kuadrat. X kuadrat, D-nya koefisien dari X, D-nya konstanta. Oke, sebelumnya saya akan minta kalian untuk mengisi di lembar penilaian untuk kelompok kalian sendiri ya. Nanti bisa diisi untuk kelompok kalian sendiri, diisi sesuai yang tidak ada di kelompok kalian. Jadi kalian mengamati kelompok lain seperti itu. Oke, sudah dapat semua untuk kelompok kalian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nah, semoga persamaan kuadrat ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian ke depannya. Makasih anak-anak semuanya. Mungkin pelajaran dari kami sampai di sini. Untuk sebelum itu mungkin bisa dipimpin untuk doa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.